Oke, Keyboy masih punya range ataupun dari region SP yang dia miliki sendiri udah sangat-sangat nikmat sekali untuk melakukan sebuah pergerakan dulu sendirian ataupun agak sedikit masuk ke dalam area pertahanan lawan. Dia masih punya region SP yang cukup bisa membantu dia sendiri, tapi Sans selalu dengan permainan agresif dan juga mencoba untuk memancing beberapa player dari tim lawan agar masuk dan mengikuti ke arah dirinya. Yap. Ini dengan dua Purify ya di tangan cewek dan juga di tangan Sans. Jadi memastikan bahwa dari Shark nggak bisa dengan gegabah untuk melakukan combo Tyrant Rage, Tyrant Revenge-nya. Yap. Jadi harus hati-hati untuk Shark juga kalau ingin mencoba melakukan aksi outplay untuk tim outplay. Yap. Sementara itu untuk Beatrix-nya belum jadi apa-apa. Ini kayaknya ada kesalahan pembelian atau dia mau langsung menuju ke arah Legion Sword atau apa nih? Hammer. Oke. Dia mau free hammer langsung Atau mau Warrior Hammer. Oke, baik. Seperti itu. Namun untuk sekarang ada Warrior Burr yang udah langsung diamankan oleh Reshi di tempat yang berbeda. Ada satu lagi Kelomang, ada satu lagi Gold Buff yang bisa diambil pula oleh best player. Tapi Keyboy mendadak lompat ke bagian depan walaupun agak sedikit aja terlambat ya. Nah, ini kalau tadi kita lihat dari poster ya, Yoreshi dan juga dari Boots, dua XP laner kita yang bakal saling head to head. Cewek mana hati-hati Kira-kira banget ya. dengan kekuatan seperti ini, Lim, Arlot dan juga Yuzo, kayak gimana kira-kira line up ya? Yuzong jelas lah. Soalnya Untuk kan di awal kalau apalagi ada Faramis dia ya. di awal-awal Fighter ini kuat. memang Walaupun Faramis bisa dibilang di counter sama Pasti Yves, lah, tapi karena itu belum Ice ada kuat. damage. Itu dia Asura Aura kena. tidak keluar. Tyrant Reaper lompat langsung ke bagian depan. Ada satu lagi Phantom Execution yang hampir saja gagal dikeluarkan. Tapi untuk Turtle-nya kembali ke reset pergerakan dari Ureshi sendirian aja. Ureshi, Arlotnya tewas. tertinggal. Boots, Dragon Tail, Furious Dap cukup mengganggu. Ada beberapa player lagi dari Outplay yang masih stay di area tersebut. Namun dari Mortal Coil-nya Tyrant Reaper bisa dikeluarkan. Nabrak langsung ke arah dari Minotaur. Banteng with Trust dan sekarang waktunya. Ada lagi Bantai. counter langsung dikeluarkan. Dan mereka masih siap untuk Bantai. melakukan sebuah fight. Dan best player one lejap di area tersebut. Oke, pertukarannya, tapi kali ini dari Bantai Ureshi bakal coba untuk dikejar. Masih ada satu Bantai bentuk yang coba sih, dilakukan oleh bebasan. Ureshi. Still Oh, alive, ini. tapi Kairi bakal coba untuk mengejar dengan ada Oh. Puncher dan Taurus. Menjadi finishing touch yang bagus, tapi sayang sekali di area depan sana. Sans akhirnya bisa di take down. Oke, Boots-nya mencoba untuk mengejar dan satu hit terakhir. Kufra pun menjadi korban lanjutan. Boots mulai menggila. Oke, ini perseteruan mulai sering terjadi di area Turtle ya. Mereka nggak ngedorin serangan sama sekali. Ban dari Sans terpaksa melakukan Purify-nya. Dan itu menandakan bahwa oke, next dari Shark kalau dia melakukan satu Tyrant Revenge, Tyrant Rage jadi combo, ini nggak bakal ketahan sama Sans. Tinggal bagaimana Sans punya altar ya mungkin akan menyelamatkan nyawa rekan-rekan dan dirinya sendiri. Perbedaannya di Turtle tadi adalah Keyboy 4 duluan. Keyboy udah level 4 dan minion nya udah kebuka. Di posisi Shark-nya masih di level 3. Sementara dari emblem bisa kita lihat ya untuk mungkin dari damage akan lebih besar damage dari marksman-nya Outplay. Karena dia pakai weapon master gitu kan. Sementara Avarice juga untuk cloud-nya lebih tajir jatuhnya. Sans sudah mulai tuh baru cari koliko. Tapi ketika gue lihat Sans kayak gitu, gue ngerasa oke dia ada di status yang happy gitu. Betul. Dia masih tenang, dia masih aman, dia masih nyaman. Sementara untuk sekarang masih ada pergerakan dari beberapa player yang dimiliki oleh Outplay itu sendiri. Dan juga barusan ada satu Blazing Duel guna untuk menghilangkan satu wave minion. Battle Mirror Image ya mundur lagi tempat yang berbeda. Ya ini cara bermain efektif dengan Cloud ya dari cewek. Dia main gak pelit dengan Blazing Duet. Dia fokus untuk cepat-cepat clearing supaya rekan-rekannya bisa melakukan rotasi ke arahnya lebih cepat lagi. Atau mungkin karena 10 detik lagi Turtle yang kedua bakal muncul, ya mereka udah gak worry terhadap cewek di arah tombol. Yep, sementara itu satu orang Sans masih punya Purify dan berhasil selamat dari tersebut. Bahkan Kairinya udah langsung hadir mendadak mengeluarkan langsung ke arah Tonrosnya. Ya, Purify udah mulai dibuka tapi Boy bakal coba untuk memberikan badannya terhadap Shark. Informasi terus diberikan di arah rumputan, bahkan pun juga terus mencicil-cicil ke arah Keyboy. Sementara untuk sekarang Kairi sendirian masuk bagian dalam, hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah orange buff-nya. Tapi best player masih mengamankan satu orange buff tersebut. Dan Keyboy coba lihat pertempurannya. Ada Banteng lawan Hiu nih jatuhnya nih. Shark lawan Minotaur nih. Ada Banteng lawan Hiu. Hey, I still love you. Tapi Ureshi tersedot darah sedikit lagi, SP tersisa. Ureshi pun harus pulang dan Turtle menjadi milik dari Onyx untuk kedua kalinya. Ya, karena juga tadi dari best player one juga nggak punya retribution setelah dirusuh orange buff-nya oleh Kairi. Dan itu menjadi hal yang baik untuk
Onyx dan kawan-kawan untuk bisa dapetin objektif yang kedua ini. Yap. Sementara untuk sekarang best player one ada di bagian tengah masih mundur terlebih dahulu dan deretan itemnya seperti ini. Demon Sword-nya udah jadi ya dari Cloud-nya, dia udah bisa join sebenarnya kalau memang mau, tapi paling efektif memang 2 item. Dan lihat cewek ini safety banget loh. Tadi memang dari tadi ditargetin terus, di backup memang sama Kiboy, dikasih vision, tapi dia tahu banget posisi yang bagus untuk berdiri sebagai marksman. Tapi kalau kita lihat ke arah basicnya, ini juga harus diperhatiin dan berani banget loh. Rame, makanya dia taruh dulu Battle Mirror Image dan berhasil untuk langsung melihat siapa saja yang ada di dalam rerumputan. Ada 2 player di bagian depan. Kiboy mencoba untuk langsung ke backside bagian belakang dan mulai lompat minum yang langsung dikeluarkan. Tentu saja ada 3 orang yang langsung efek knock up-nya. Tapi baru saja cewek mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam. Ada 1 lagi di virus yang mencoba untuk bisa memberikan efek balasan. 1 orang dari pemain outplay pun langsung melena sempat. Best player one tertinggal sendirian, tapi untungnya dia masih bisa hasil pergi. Dengan adanya Mortal Veil, Asura orang mulai mencepi lagi Kairi Toros. Akankah dia berhasil untuk pergi? Dan benar saja 1 lagi pancer yang dimiliki membuat dirinya berhasil kabur dari area tersebut. Walaupun ada reward manipulation dari Hun tadi ya, membuat dari cewek agak sedikit slow jalanin, tapi dengan dia masih memegang stacknya cukup banyak, plus dia masih megang Blazing Duet, akhirnya ada 1 orang kepanis di area top lane sana, plus juga dari Kiboy, Kairi yang begitu sigap untuk menolong cewek setelah mendapatkan 1 outer turret, memusnahkan hampir setengah member dari outlane. Mungkin komitnya itu susah. Ketabrak lagi tuh Kairi, tapi Kairi berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Kairi Tonros, dan dia emang menunggu timingnya, benar-benar menunggu timingnya, tidak mau mengeluarkan pancer sampai memang bouncing ball selesai. Gak apa-apa gue ditembak dulu, gak panik pak, itu yang gak panik dan jadi poinnya. Tapi ya dengan tidak adanya flicker, mungkin Kiboy harus lebih berdiri di depan sekarang. Kena lagi Tyrant reverse-nya, kena lagi, tapi cewek masih stay untuk bisa mendapatkan lagi dan juga mempertahankan stack dari Art of the Fairy yang dia milikin. Kartel masih berada di area tersebut. Kairi, tengok Kairi. Emang ngeri banget ya mekanik dari Kairi tadi ya. Tahu betul, oke, damage power dari basically belum terlalu besar. Dia santai aja dan akhirnya bisa cabut dengan puncture-nya. Dan sekarang untuk turtle yang berikutnya bakal coba diamankan oleh Onyx. Oke, untuk turtle-nya berhasil lagi diamankan dan siap untuk landing. Ini dia, this is Captain Boone speaking. Dan ada lagi Firista beserta dengan Dragon Tail kena ke arah beberapa player, tapi Boone malah terkurung di bagian dalam. Tapi untungnya masih ada lagi 1 pergerakan lewat ke altar. Hanya saja Boone pun langsung hilang dengan secepat. Bahkan kali ini Minotaur pun langsung menghilang, ataupun Kiboy-nya berhasil langsung diamankan. Blazing Duel pun langsung dikeluarkan. Tapi ada Boone yang memang tadinya udah lenyap, tapi mendadak Kairi langsung masuk ke bagian belakang. Sik dan Kairi pun harus menggila, walaupun untuk kali ini double kill berhasil didapatkan oleh Sans. Lalu wipe out menutup peperangan barusan, walaupun Syar sudah mulai hadir. Saat ini tarik ke target operasi dari cewek. Syar akan konsimpulnya, mengusir mundur ceweknya, tapi lihat damage dari cewek udah cukup membuat Syar akhirnya memilih untuk pulang. Boleh di barisan di sana. Dia berani tuker, dia tahu. Dia maju gak apa-apa, dia tumbang, tapi dia dapetin kill juga sebagai balasannya, wipe out juga. Posisi dari cewek yang sangat-sangat manis. Dan gue melihat ini adalah dia punya mekanik dan juga memang bisa koordinasi dengan baik gitu sama teman-temannya. Dia ada bahkan lihat dalam 1 kali war darah dari cewek tidak berkurang sama sekali. Jadi artinya dia benar-benar gak kena damage apapun loh. Padahal ada Yves yang, ya Yves jarak jauh gitu kan, yang pasti adalah kena entah Void Blast-nya lah, entah Void Crystal. Ini sama sekali nggak ada pak. Bisa kayak gitu ya positioning cewek ya. Asli. Dia kayak, aku tidak terlihat, I'm invincible. You can see me. Bener-bener dia berdiri padahal di tengah-tengah player loh tadi loh ya. Blazing Duetnya ditahan, dia pakai Blazing Duetnya di timing memang udah nggak ada skill buat cancel lagi, udah nggak ada skill buat nge-stop dia paling nggak. Yep. Dan untuk dari segi item, Blade of Despair udah jadi, pastinya untuk basic damage-nya udah boleh di respect karena udah bakal sakit. Dan untuk Arnold full defense berarti ya, yep. Untuk jadi frontliner tambahan. Sementara itu untuk sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain outplay. Akankah mereka emang mau geragasak berusuk untuk terus maju ke bagian depan, atau mereka mau mencari informasi perlahan terlebih dahulu? Ya, dengan Lord yang udah mulai muncul sekarang, sebenarnya Onyx udah memegang medali permainan dengan 6.000 gold, hampir 6.000 gold yang dipegang. Karena bahkan 1 turret pun gak hancur. Dari outplay gak bisa ngerontokin walaupun di atas sana di dalam top lane. Ya untuk tinggal 1/4 lagi dan mungkin ya 3 player dari outplay bakal menuju ke arah sana. Kiboy emang menghadang banget itu jalan masuk gimana? Dan susah untuk ke Paris Kiboy loh sekarang. Iya lagi,
source magical damage yang dimiliki sama Outlay itu cuma dari gold. Itu nggak cukup. Nah kalau physical itu pasti dibalikin. Dia buka minion fury, dia buka heal. Yang damage itu bakal yang masuk ketika habis dia heal itu bakal jadi darah buat dia. Dan cewek free banget kelihatan deh tadi, bisa melakukan farmingan, clear wave minion, ngancurin turret. Sekarang ada satu lagi radiant armor guna untuk menangkan damage yang bisa dihasilkan oleh Hun. Akan semakin pahit lagi keadaan yang akan diterima oleh Outlay. Lihat tuh, duo recall. Nah, tuh dua. San sama Kiboy. Iya, selalu berdua tuh. Kayak satu tombol untuk berdua deh tuh. Iya. Jadi satu yang mencet dua-duanya. Tombolnya di Sans. Oke, Lordnya mulai masuk. Ada satu lagi reload langsung dikeluarkan begitu saja. Lordnya dibiarkan dilihat dari kejauhan dan mereka hanya memantau. Ya, karena memang cukup sulit untuk menghancurkan satu inhibitor turret atau base turret di area mid lane-nya, memancing untuk keluar dari kandangnya. Outlay gak mau sampai termakan dari pancingan-pancingan dari anak-anak Onyx. Tapi lihat Kiboy udah mulai maju ke depan. Web itu dia. Sementara untuk pergerakan dari Kiboy sendiri tetap mendapatkan sebuah backup yang baik. Gimana ke altarnya keluar tepat waktu, tapi Kiboy harus menghilangkan cukup cepat di bagian atas. Kairi dengan Pancer dan juga Phantom Execution, dia masuk dan juga keluar dengan sangat-sangat cepat. Cewek udah punya WON. Itu trying, benar-benar mencoba dari Kiboy yang maju ke arah depan sana mencari siapa yang bisa di outplay, tapi ternyata Minion Fury-nya nggak berhasil untuk dapetin apa yang mereka mau. Sebenarnya memang agak susah ya kalau ngarepin di Lord pertama buat hancurin base turret. Lordnya dipakai ngebuang pasif dari turretnya tadi. Oke, next wave-nya pengen dicoba. Nyoba itu nggak salah kok. Kalau untuk Lord pertama nyoba boleh gitu kan. Jadi itulah yang tadi dilakukan Onyx. Tapi yang bagus adalah apa? Mereka hanya kehilangan satu roamer. Dari percobaan dia yang artinya gagal lah itu percobaan dia, tapi nggak rugi banyak gitu loh. Dia hanya kehilangan Minotaur, dia bisa mengikis mid turretnya, dan dari segi gold itu benar-benar untung. Bahkan itemnya tadi perbandingannya jadi udah nggak imbang nih antara masing-masing role-nya. Ini udah sekitar 8 ribuan loh jarak perbedaan di antara kedua tim ini, dan real time victory rate-nya 65% untuk Onyx. Ya, masih ada 35% untuk outplay, tapi ya memang kalau di arah late game kita tahu ada basically ada juga dari Hun yang mungkin akan menjadi garda terdepan untuk memberikan damage di arah late game. Cuman dengan ada cewek juga, dengan ada Sans yang selalu standby dengan cult altarnya, tapi memang cukup sulit lah untuk outplay di game. Gimana mereka bisa menghentikan laju dari cewek ataupun Sans. 4 player bahkan 5 player sekarang dari Outplay harus memang masuk dan juga tetap berada di dalam pekarangan rumah mereka sendiri. Tapi segera kemana-mana, ditutup semua, zonanya udah ditutup. Ketika posisi tim Outplay sekarang ya, mereka nggak ada vision sama sekali, dan emang dari Onyx yang nggak muncul, itu udah jadi pressure buat mereka. Ya, modal Magic Sentry dong tuh barusan. Ngebuka bush di depan mereka aja di area purple buff atau di orange buff ya. Itu nggak bakal berani, mereka bakal bawa 5 member dan itu punya resiko. Kalau benar-benar memang ngumpet di situ Onyx ya dia bisa ditumbangin. Paling bisa gerak kayak gini pas Lordnya udah muncul dan zonanya udah dikuasain, lihat semua musuh udah dipegang. Iya, ini bahaya nih kalau semua ambusnya udah dipegang. Bahkan ada informasi bakal kesulitan untuk outplay itu sendiri. Sementara untuk pergerakan dari cewek-cewek ternyata stay di area tersebut, tetap untuk mempertahankan stack yang dia miliki agar nanti sekali mengeluarkan Blazing Duet-nya pasti akan sangat-sangat optimal sekali. Untuk sekarang ada satu Malefic Roar yang udah dimiliki oleh cewek, akan semakin pahit, semakin pedih, semakin sakit lagi deh. Shark, best player, Ureshi ini terkena impact dari pistol atau Malefic Roar. Udah nyeri otot, belum lagi nanti dari turret-turret yang ada bersama dengan Lord yang sudah berada di area mid lane. Sementara Lord udah mulai hadir. Persiapan, akankah Onyx dengan satu fight ini bisa menyelesaikan di game yang pertama? Yoi, dan kali ini Lordnya masih dikawal dengan sangat baik oleh teman-teman dari Onyx. Mulai melakukan charge dari Lordnya, menghancurkan satu inhibitor turret di area mid lane, di area bottom lane. Dan cewek Kiboy dan juga Bull siap-siap untuk merontokkan, tapi di area top lane Kairi dengan satu Phantom Execution ya berhasil kabur dari basically. Basically mundur ke bagian belakang dan sekarang sudah take off saja untuk Burst-nya, siap untuk langsung landing dan juga menghancurkan pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Siapa yang akan mereka incar, tapi mundur teratur semuanya. Ya, masih belum mendapatkan finishing touch yang tepat dari anak-anak Onyx, apalagi di area top lane masih berdiri kokoh satu base turretnya, tapi Langsung aja dilopati, tapi baru sampai yang satunya dan sekarang diladenin oleh pemain dari Onyx itu sendiri. Bahkan ceweknya mulai maju ke bagian belakang untuk bisa mendorong mundur ke arah satu player, tapi untungnya tadi masih berhasil masuk ke dalam satu
Base yang dimiliki untuk Rizal Espion dia punya, tapi Base melewat tidak akan bisa pergi ke arah manapun, dan Onyx mulai menguasai jalan pertandingan. Sedikit lagi mereka bisa mendapatkan kemenangan, tapi masih tersisa 2 damager yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Cewek mendapatkan double kill, tandanya 3 player dari Outplay benar-benar di outplay semuanya. Masih lengkap formasi dari Onyx, mencoba untuk menghancurkan satu base start di arah top lane-nya, dan Minions sudah mulai masuk di arah bottom lane. Gak Untuk bisa, menghancurkan. gak bisa, dan Onyx berhak untuk di game yang pertama. Hore, hore, hore. 15 menit